Kenapa ya banyak kebijakan pemerintah yang katanya sudah benar, tapi tetap diprotes masyarakat? Dalam administrasi publik, perbedaan seperti ini sangat wajar terjadi. Nah, kita akan bahas salah satu pendekatan yang menjelaskan hal ini, yaitu teori postmodern. Postmodern tidak percaya bahwa hanya ada satu kebenaran mutlak. Menurut Fox dan Miller, postmodern adalah proses diskursus yang artinya proses pertukaran makna atau komunikasi sosial. Yang melibatkan bahasa, argumen, dan interpretasi yang terjadi di antara banyak aktor. Contohnya, pemerintah dan DPR. Dalam buku Postmodern Public Administration, Fox dan Miller menekankan bahwa publik tidak hanya soal birokrasi, tetapi juga diskusi yang terbuka, tulus, dan melibatkan masyarakat. Contoh kasus teori postmodern ini bisa kita lihat pada kasus penggusuran rumah warga di daerah bantaran sungai yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Alasan penggusuran rumah warga ini dilakukan karena warga melakukan salah satu pelanggaran hukum, yaitu membangun rumah di atas tanah pemerintah tanpa izin dan tidak membayar pajak. Kawasan bantaran sungai merupakan zona lindung yang memiliki fungsi ekologis dan keselamatan. Pembangunan bangunan liar ini tidak hanya menyalahi aturan tata ruang, tapi juga dapat membahayakan masyarakat karena beresiko untuk terjadinya banjir. Saya tidak setuju dengan kebijakan ini, karena menurut saya penggusuran ini dilakukan tanpa aba-aba dan tidak melibatkan musyawarah terlebih dahulu. Hal ini tentunya mengejutkan kami sebagai masyarakat kecil, karena rumah-rumah tersebut sudah dijadikan tempat hidup kami selama beberapa tahun belakangan. Jadi, dari kasus ini kita bisa memahami bahwa teori postmodern melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Dari kasus tersebut juga, kita bisa melihat sebenarnya penggusuran yang terjadi merupakan bagian dari program normalisasi sungai dan pengembalian fungsi ruang kawasan bantaran sungai, yang mana hal tersebut sudah dilaksanakan dengan proses penertiban yang sesuai. Namun di sisi lain, kejadian ini juga menjadi pengingat yang penting bagi pemerintah daerah dan pusat bahwa proses pembangunan dan penataan wilayah perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif. Teori postmodern dalam administrasi publik muncul sebagai kritik terhadap birokrasi modern yang dianggap terlalu kaku, terlalu formal, dan terlalu berorientasi aturan. Namun, beberapa ahli menilai teori ini juga memiliki kelemahan yang cukup serius. Jika semua dianggap relatif, maka administrasi publik akan kehilangan arah. Administrasi publik tetap membutuhkan nilai dan etika yang jelas. Dwight Waldo mengkritik teori postmodern karena dianggap terlalu relativistik. Menurutnya, administrasi publik tetap membutuhkan standar etika, Tujuan bersama, dan nilai universal agar birokrasi dapat berjalan secara adil dan konsisten. Postmodernisme memang pandai mengkritik birokrasi, tetapi kurang memberikan solusi nyata dalam praktik administrasi publik. Robert Dan Hart menilai teori postmodern lebih kuat sebagai alat kritik daripada pedoman praktik administrasi. Menurutnya, Administrasi publik tetap membutuhkan aturan yang jelas, prosedur kerja, kepastian hukum, dan sistem akuntabilitas. Administrasi publik membutuhkan diskusi yang rasional, argumentasi logis, dan komunikasi yang jelas. Jürgen Habermas mengkritik postmodernisme karena terlalu skeptis terhadap rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, jika semua dianggap relatif, maka legitimasi kebijakan publik dan demokrasi administratif bisa menjadi lemah. Teori postmodern memberikan pembelaan terhadap berbagai kritik dengan menegaskan bahwa pendekatan ini bukan bertujuan merusak administrasi publik, melainkan memperbaiki kelemahan birokrasi modern yang dianggap terlalu kaku, sentralistik, dan kurang peka terhadap masyarakat. Menanggapi kritik Dwight Waldo, postmodernisme menjelaskan bahwa mereka tidak menolak nilai publik, tetapi menolak anggapan bahwa hanya ada satu kebenaran universal. Administrasi publik harus terbuka terhadap keberagaman dan suara kelompok yang sering terabaikan. Selanjutnya, terhadap kritik Robert Dan Hart, pendukung postmodern berpendapat bahwa kritik diperlukan agar birokrasi tidak hanya fokus pada efisiensi dan prosedur, tetapi juga lebih demokratis, partisipatif, dan manusiawi. Sementara itu, menanggapi kritik Jürgen Habermas, postmodernisme menjelaskan bahwa mereka tidak menolak rasionalitas, tetapi ingin menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan partisipatif dalam administrasi publik.
Teori yang mendukung pendekatan postmodern adalah teori governance. Teori ini sama-sama mengkritik birokrasi modern yang terlalu hierarkis dan sentralistik. Governance menekankan bahwa pengelolaan publik tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Melalui governance, gagasan postmodern seperti partisipasi, dialog, pluralitas, dan desentralisasi dapat diterapkan secara nyata dalam administrasi publik. Karena itu, governance dianggap sebagai bentuk praktik nyata dari dan Charles J. Fox tentang dialog publik dan partisipasi masyarakat. Kebijakan tidak pernah benar-benar netral, karena di balik setiap keputusan pemerintah selalu ada berbagai sudut pandang, kepentingan, dan pengalaman masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, postmodern mengajarkan bahwa administrasi publik bukan hanya tentang mengikuti aturan atau mencari satu kebenaran mutlak, tapi juga tentang memahami banyak perspektif, mendengarkan suara masyarakat, dan membuka ruang diskusi agar kebijakan yang dibuat bisa lebih adil dan manusiawi.